Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang catatan demokrasi yang ditayangkan di TV One, di mana di dalam acara tersebut mengangkat tema tentang Kang Deddy Mulyadi, gebrakan atau pencitraan. Di dalam acara tersebut ada 6 orang narasumber. Di antaranya adalah Bapak Ade Armando, seorang politisi dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga sekaligus beliau ini adalah dosen di Universitas Indonesia. Dan kemudian ada di situ Bapak Luki Hakim. Ya, ini beliau adalah pejabat di Indramayu yang kemarin sempat beliau ditegur oleh Kang Deddy Mulyadi karena beliau melakukan tur ke Jepang. Kemudian juga ada Tony RM. Beliau ini adalah seorang pengacara yang kemarin menangani kasus Pina, yakni kasus pembunuhan Pina. Kemudian ada di situ Eko Kuntadi. Kemudian juga ada Bapak Hendarsa Marantoko, yakni politisi Gerindra. Dan juga terakhir adalah ada Ibu Evi, seorang dosen komunikasi politik yang juga beliau ini merupakan salah seorang yang baru di acara tersebut dihadirkan. Tetapi beliau ini ada satu alma mater dengan Bapak Ade Armando, sama-sama dosen di Universitas Indonesia. Nah, inilah ke-6 narasumber yang hadir di acara, yakni tentang catatan demokrasi di TV One. Ketika para narasumber ini dimintai pendapat apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah gebrakan atau pencitraan, maka masing-masing memberikan pernyataannya. Nah, kita lihat pernyataan pertama, yakni dari Tony RM. Dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini dia melakukan gebrakan yang terlalu berani, yang ngeri-ngeri sedap. Lalu pernyataan berikutnya adalah dari Bapak Hendarsa Marantoko. Dan ini tentunya adalah beliau menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah gebrakan yang luar biasa. Yang dilakukan seorang pejabat publik, maka perlu diapresiasi dan juga kemudian ditiru oleh pejabat-pejabat yang lain. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat dari Bapak Ade Armando. Bahwa dia menyatakan ini bukanlah gebrakan tanpa dasar. Jadi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah gebrakan yang dilakukan dengan atas dasar-dasar yang tentunya di situ adalah dasar hukum. Jadi tidak asal-asal saja dia melakukan tindakan-tindakan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai sebuah gebrakan. Di antaranya misalnya tentang pembongkaran bangunan hipis, kemudian juga terhadap pembongkaran kali-kali di Gambus. Itu semua ada dilakukan berdasarkan dasar yang kuat, yang tentunya adalah berpegang kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian pernyataan berikutnya adalah dari Bapak Eko Kuntadi. Nah, ini pernyataan yang kontrol. Dia mensoroti bahwa pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menayangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan sebagai pejabat publiknya secara ditayangkan di channel-channel YouTube pribadi Kang Deddy Mulyadi dan juga di TikTok. Nah, ini dianggapkan sebagai Eko Kuntadi ini adalah sebagai pencitraan. Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari Ibu Evi. Menyatakan bahwa gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukan pencitraan, tetapi dia adalah political branding. Ya, nah inilah 6 narasumber yang memberikan pernyataan atau pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi secara umum ada 5 narasumber yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah merupakan gebrakan.
bukan sebuah pencitraan. Hanya Eko Kun tadi saja yang kemudian dia menyatakan ini adalah sebagai pencitraan. Nah, untuk lebih memahami hal ini, tentu kita harus mencari pemahaman dulu apa itu yang dimaksud dengan gebrakan, apa itu pencitraan. Yang pertama berbicara tentang gebrakan. Gebrakan itu adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian tindakan itu dianggap sebagai sebuah contoh bagi yang lainnya. Artinya ada sebuah tindakan yang kemudian tindakan itu bisa menjadi sebuah hal yang memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama karena sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang lain. Nah, ini disebut dengan gebrakan. Dengan menggebrak sesuatu yang mengejutkan, yang mengundang perhatian, tetapi hal itu dilakukan berdasarkan rule of law-nya, aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Nah, itu gebrakan. Gebrakan yang dimaksud dalam hal ini. Kemudian apa itu pencitraan? Pencitraan itu adalah sebuah usaha menonjolkan diri ya kepada publik. Jadi menonjolkan diri, menonjolkan hal yang baik kepada publik. Itu namanya pencitraan, mencari kesan. Jadi yang disebut dengan pencitraan itu adalah proses pembentukan kesan atau gambaran mengenai suatu objek atau tentang diri sendiri. Arti simpelnya adalah bahwa yang disebut dengan pencitraan itu adalah usaha menonjolkan hal-hal yang baik kepada publik tentang dirinya sendiri. Jadi hal yang baik yang disorot, sedangkan yang buruknya ditutup-tutupin, agar kemudian masyarakat itu menjadi timbul kesan yang positif. Artinya di masyarakat atau di publik itu akan timbul kesan yang baik terhadap orang itu. Apa itu kesan? Kesan yaitu perasaan, tanggapan yang muncul setelah melihat, mendengar, merasakan akan sesuatu hal gitu. Maka pencitraan itu adalah dalam rangka menimbulkan kesan yang baik setelah orang melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dilakukan oleh orang itu. Nah ini, jadi kesan itulah yang kemudian yang menjadi sorotan dalam pencitraan. Maka kesan yang positif, kesan yang baik, itu yang disebut dengan pencitraan, yang pada dasarnya yang ditampilkannya yang baik-baik saja, tetapi di belakang itu sesungguhnya adalah ada hal-hal yang tidak baik yang tidak ditampilkan. Jadi menonjolkan diri tentang hal-hal yang baik sehingga kesan di masyarakat itu selalu positif terhadap orang tersebut. Nah, ini yang berbeda dengan orang melakukan sebuah pekerjaan dengan hati. Ya, kalau kita analisa, apakah Kang Deddy Mulyadi ini melakukan sebuah gebrakan atau sekedar pencitraan? Nah, kita bisa menilai sendiri. Nah, pakar komunikasi politik Ibu Epi ini kemudian mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan political branding. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga selain sebuah gebrakan, tetapi juga melakukan yang namanya political branding. Apa itu political branding? Yaitu proses komunikasi menciptakan, kemudian mengelola persepsi terhadap parpol atau kandidat. Jadi wajar lah, Kang Deddy ini kan politisi, jadi perlu juga political branding ya, kampanye lah tentang dirinya sendiri, itulah political branding, dan itu dibolehkan di dalam hukum kita. Ya wajar lah orang mempublikasikan tentang dirinya untuk kepentingan sebuah jabatan, itu hal yang normal saja, karena tentunya adalah sebuah promosi tentang dirinya sendiri, baik dari sisi manapun, dan itu adalah hal yang wajar ya. Jadi apakah Kang Deddy Mulyadi itu dia melakukan gebrakan atau pencitraan? Maka sudut pandangnya tentu orang berbeda. Tetapi kalau kita lihat, kalau pencitraan itu kan hanya sekedar tindakan-tindakan yang dilakukan sekadarnya, tidak ada tindak lanjutnya. Misalnya kalau orang pencitraan itu kan hanya sekedar di videonya saja, tetapi tidak ada tindakan yang nyata. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini kan solutif. Ketika dia misalnya menyelesaikan masalah hibis, maka hibis itu bukan hanya kemudian dibongkar karena melanggar, tetapi kemudian diberikan solusinya. Misalnya pengusahanya dikembalikan modalnya, sehingga pengusaha daripada hibis itu tidak mengalami kerugian. Kemudian juga karyawan-karyawan yang sudah dipekerjakan di tempat itu kemudian diberikan tunjangan, bahkan ada yang dikasih pekerjaan. Nah ini kan solutif namanya, bukan sekedar kemudian mencari sensasi
atau sekedar mencari atau ingin mendapatkan pujian untuk citra dirinya, membangun pencitraan. Ya kalau kemudian dibangun citranya positif ya wajar. Ya, tetapi pencitraan kan identik dengan adanya sesuatu yang sekedar melakukan tetapi tidak kemudian menjadi solusi di dalamnya. Kang Deddy berbeda. Kita lihat misalnya di masalah Kali Gabus, bukan kemudian sekedar membersihkan sampah atau sekedar kemudian menertibkan aliran sungai, tetapi kemudian diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi di masyarakatnya. Misalnya ada masyarakat yang bangunannya perlu diganti kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakatnya. Sehingga kalau kita lihat masyarakat yang terkena daripada revitalisasi atau normalisasi Kali Gabus itu sendiri, semua mereka tidak kemudian melakukan protes yang berlebihan. Mereka hanya sekedar menuntut agar kemudian biaya-biaya yang mereka telah keluarkan dalam rangka pembangunan gedung-gedung atau pembangunan rumah-rumah atau pembangunan tempat yang di atas kali daripada Gabus itu kemudian dikembalikan. Dan oleh Kang Deddy Mulyadi kemudian dikembalikan dananya dan sudah dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar pencitraan. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apakah Kang Deddy Mulyadi itu melakukan gebrakan atau pencitraan, maka coba lihatlah fakta dan realita yang terjadi. Pencitraan itu tidak solutif. Pencitraan hanya ingin dipandang oleh orang lain, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Tetapi Kang Deddy Mulyadi adalah dia mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakatnya dan memberikan jalan keluar yang baik untuk masalah-masalah tersebut. Nah inilah Kang Deddy Mulyadi, bukan sekedar pencitraan, tetapi beliau ada melakukan gebrakan yang mudah-mudahan bisa ditiru oleh para pejabat-pejabat lainnya di berbagai macam tingkatan, baik itu di tingkatan yang paling rendah RT RW misalnya, ataupun kelurahan desa, ataupun tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, maupun tentu adalah di lembaga-lembaga eksekutif tertinggi kita, di lingkup presiden sebagai eksekutif dan juga para menterinya. Nah mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.